Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1545 sampai tahun 1547. Meskipun ada seorang Demon Zun yang kuat di Pulau Iblis Emas ini, pada kenyataannya, seluruh Pulau Iblis Emas penuh dengan faksi. Pembagian kekuasaan dari ras ke wilayah gua juga cukup jelas. Di masa lalu, kekuatan Demon Zun cukup kuat untuk menahan seluruh Pulau Iblis Emas, tetapi sekarang Demon Zun terluka parah, dan berbagai kelompok dan kekuatan melompat keluar satu demi satu. Lagi pula, ada banyak orang di Pulau Iblis Emas yang tidak menerima aturan iblis, dan serigala, harimau, dan macan tutul itu telah mengintip klan iblis rubah untuk waktu yang lama. Adalah akal sehat untuk memanfaatkan waktu ini untuk memberontak dan mengepung aula klan iblis. Lagi pula, klan iblis berbeda dari ras manusia, dan tidak ada ortodoksi dan reputasi, tetapi hanya kekuatan. Yang kuat dihormati, yang merupakan hukum klan iblis. Saat ini, Pulau Iblis Emas berantakan. Di bawah kepemimpinan 6 jenderal klan iblis, hampir semua pemilik gua dari 72 gua klan iblis keluar. Mereka berkumpul dari segala penjuru Pulau Iblis Emas dan membunuh aula Zun Iblis bersama-sama. Kelompok klan iblis ini datang dengan ganas, dan jumlahnya banyak. Di antara mereka, yang paling elit adalah pasukan klan iblis ular. Dan pada saat aula keluarga iblis, Zun Iblis dan Raja Iblis Rubah tampaknya tidak menyadari apa-apa, keduanya masih mengucapkan sepatah kata, saya mengucapkan sepatah kata yang intim. Zun Iblis masih malas untuk mengandalkan tahtanya, dan kemudian dia melihat Raja Iblis Rubah dengan senyum konyol, gadis, aku ingat bahwa sejak perang kuno, setelah Daozu menunjuk surga ke-9, aku mengadopsimu. Kamu seharusnya berusia lebih dari 2000 tahun ini, kan? Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin, Bibi, tahun ini aku berusia 2325 tahun, bagaimana Bibi tiba-tiba berpikir untuk meminta ini datang? Raja Iblis berkata sambil tersenyum tipis, 2325 tahun bukanlah usia yang muda. Meskipun tidak ada waktu untuk berlatih, kamu harus menemukan orang yang cocok di usiamu. Setelah jeda, Raja Iblis melanjutkan, gadis, apakah kamu memiliki seorang sosok di keluarga Iblis Rubahku? Meskipun kecepatan pria iblis rubah tidak secepat wanita, kamu juga seorang Raja Iblis. Seharusnya tidak sulit untuk memilih suami yang baik. Jika tidak ada seorang pun di antara klan iblis rubah yang kamu sukai, kamu dapat memilih dari ras lain. Raja Iblis Rubah tidak menyangka bahwa Raja Iblis akan tiba-tiba mengangkat masalah ini. Dia langsung tersipu dan berkata, Bibi, kamu, bagaimana kamu tiba-tiba membicarakan masalah ini. Melihat wajah rubah kecil yang seperti bunga persik, dia sangat malu, dan iblis itu menghormatinya sambil terkekeh, gadis bodoh, kombinasi yin dan yang ini adalah jalan langit dan bumi, hukum semua hal di alam. Mengapa kamu begitu malu? Jika kamu benar-benar tertarik pada seseorang, kamu mungkin juga memberitahu bibimu bahwa dia akan membuat keputusan untukmu. Sudah lama sejak aku tiba di Pulau Jingyao. Kata-kata Demon Zun tampaknya mengandung makna yang dalam, dia berkata saat ini, sambil melihat keluar aula, seolah-olah Demon Zun saat ini telah memperhatikan sesuatu. Menurut kultivasi Raja Iblis Rubah, kita juga dapat menemukan beberapa petunjuk, tetapi Raja Iblis Rubah dikatakan oleh Demon Zun saat ini, yang membuatnya tersipu, dan ada beberapa kelalaian. Tetapi pada saat ini, seekor burung berwarna-warni tiba-tiba terbang di luar aula, mengganggu dialog antara Demon Zun dan Raja Iblis Rubah. Raja Iblis Rubah tanpa sadar berkata, burung hijau, bagaimana kamu tiba-tiba masuk, bukankah itu yang terjadi di luar? Pada saat itu, Raja Iblis Rubah segera waspada. Dan Raja Iblis hanya tersenyum, di antara kedua alisnya mengalir sedikit tatapan kesepian, seharusnya datang selalu datang, tampaknya yang abadi yang diharapkan tidak buruk sama sekali, apakah aku juga menenangkan mereka? Pada saat itu, Raja Iblis secara tidak sengaja memikirkan Kevin Ye lagi. Bagi Kevin Ye, Raja Iblis hanya memuja dan menghormatinya. Bagaimanapun, kita dapat melihat petunjuk tentang bencana Pulau Iblis Emas dari beberapa petunjuk kecil. Raja Iblis malu dengan indera penciuman dan wawasannya yang tajam. Sementara Raja Iblis menghela nafas, burung berwarna-warni itu tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis dalam gaun biru. Wajah gadis itu sangat cantik dan sosoknya sangat tinggi, tetapi matanya pendek dan suaranya terengah-engah. Tuan Suci, ini tidak baik. Tuan dari 72 gua, bersama dengan 6 jenderal iblis dan puluhan ribu iblis kecil, sedang menuju ke aula. Mereka agresif satu persatu. Tampaknya mereka tidak pandai datang. Yang Mulia Iblis mendengar bahwa tidak ada ekspresi, seolah-olah semuanya sudah diduga oleh Yang Mulia Iblis. Sebaliknya, Raja Iblis Rubah melompat dan berkata, sialan, itu pasti ular bau dan harimau di belakang. Bibi, aku akan mengumpulkan elit dari keluarga Iblis Rubahku dan membunuh bajingan-bajingan ini. Kata Raja Iblis Rubah dengan cepat, tetapi tindakannya adalah Yang Mulia Iblis untuk berhenti. Tidak, gadis.
Pada udang ikan yang beraneka ragam ini tidak bisa ada di atas meja, mereka paling banter beberapa umpan meriam depan saja, tidak terlalu peduli. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat kulakukan adalah menelan ular piton langit. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan ular piton hari walet malam ini dan berani menjadi liar di Pulau Iblis Emas. Tetapi Bibi, jika kamu sedang mekar penuh, ular piton itu tidak akan menjadi lawanmu, tetapi kamu terluka sekarang. Raja Iblis rubah khawatir. Tetapi Raja Iblis mencibir dan berkata dengan tiga nada, haha, terluka. Itu hanya akting. Bermain. Raja Iblis rubah tercengang, sama sekali tidak mengerti apa yang Raja Iblis bicarakan. Dan pada saat ini, di luar aula klan iblis, 6 dewa iblis dan penguasa pulau dari Pulau Iblis Emas telah tiba, yang disebut momentum yang hebat. Kami, para dewa iblis, akan bersujud kepada orang suci Jinan, untuk melihat yang suci, dan untuk meminta yang suci untuk memberikan satu sisi. Pada saat ini, para dewa iblis ini masih sopan, dan belum langsung menyerbu ke aula. Sebaliknya, para pemilik gua dan pemilik pulau itu bergumam, apa yang kamu bicarakan dengan gadis ini? Bunuh saja mereka. Ya, bunuh, bunuh. Tiba-tiba, aula klan iblis berteriak untuk membunuh, mengguncang seluruh Pulau Iblis Emas. Di aula utama, Raja Iblis Rubah bisa dikatakan sangat marah dan berkata kepada Yang Mulia Iblis, Bibi, biarkan aku keluar, dan aku akan membersihkan hal-hal yang tidak menumbuhkan mata. Namun, Yang Mulia Iblis menjabat tangannya dan berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Tunggu sebentar. Tokoh utama belum muncul. Umpan meriam itu akan dibuat oleh mereka. Kita tidak perlu memperhatikan mereka. Melihat tidak ada seorang pun yang menjawab di aula, para dewa iblis itu akan berkata lagi, kami ingin bertemu dengan Yang Suci, tolong berikan satu sisi. Namun, tidak peduli bagaimana para dewa iblis ini memanggil, masih ada keheningan di aula. Akhirnya, di luar aula terdengar raungan harimau tiba-tiba, yang segera mengejutkan semua dewa klan iblis dan penguasa gua Pulau Jinyao. Sialan, sekelompok sampah, bahkan rubah genit yang terluka pun takut. Apa gunanya kalian? Semua orang mendengarkan dan mengikutiku ke aula untuk menangkap rubah itu hidup-hidup. Bab 1546. Pada saat ini, pertarungan sesungguhnya antara aula keluarga iblis Pulau Jinyao baru saja dimulai, dan protagonis dari pertarungan ini tentu saja adalah Yang Mulia Iblis dan Raja Iblis Ular. Raja Iblis Ular, kultivasi batin Pulau Jinyao adalah yang kedua setelah Yang Mulia Iblis. Karena dia ingin merebut posisi Yang Mulia Iblis, dia telah membuat segala macam persiapan. Dan pihak Yang Mulia Iblis juga siap, jadi begitu kedua orang itu bertarung, tampaknya sangat sengit. Berdiri di aula utama Pulau Jinyao, Raja Iblis Ular berhadapan langsung dengan Yang Mulia Iblis saat ini. Sebaliknya, dia merasa gembira. Bagaimanapun, untuk dapat memanggil setengah dari orang-orang Pulau Iblis Emas untuk memberontak dalam waktu yang singkat, Raja Iblis Ular memang bangga dengan ibu kotanya. Sambil tersenyum, Yang Mulia Iblis menatap Raja Iblis Ular dan berkata, telan ular piton langit, apakah kamu ingin mati seperti harimau bermata putih ini? Raja Iblis Ular mencibir dingin dan berkata, mati. Oh, aku khawatir tidak yakin siapa yang hidup dan siapa yang mati malam ini. Setelah jeda dalam suaranya, Raja Iblis Ular melanjutkan, Raja Iblis, kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun di Pulau Iblis Emas ini. Namun, kamu dan aku memiliki ide yang sangat berbeda. Jika kamu terus memimpin keluarga iblis hanya bisa tinggal di Pulau Iblis Emas selamanya dan tidak pernah meninggalkan Pulau Iblis Emas. Ini bukan yang aku inginkan, juga bukan yang diinginkan seluruh klan iblis. Jadi aku tidak bisa membantumu hari ini. Jika kamu bisa melepaskan posisi Raja Iblis, aku masih bisa meninggalkanmu jalur kehidupan untuk keluarga iblis rubah. Jika kamu ingin melawan dengan cara yang putus asa, kamu akan mati malam ini. Kata-kata Raja Iblis Ular dapat dikatakan sombong, tampaknya Raja Iblis dan klan iblis rubah sama sekali tidak ada di hati. Bagi iblis ini, rasa hormat hanya berupa senyuman dingin tidak dianggap serius, tetapi Raja Iblis rubah marah dan tidak hanya memarahi, telan ular piton hari itu, kamu tidak terlalu sombong, ingin memindahkan klan iblis rubahku, kamu tidak melihat apakah aku menjawab atau tidak. Melihat dengan jijik pada Raja Iblis rubah, Raja Iblis Ular berkata sambil tersenyum, kamu bukan lawanku, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu mundur ke satu sisi, kalau tidak aku akan menyelesaikannya denganmu. Kemudian Raja Iblis Ular menatap Iblis Zun lagi dan berkata, Iblis Zun, buatlah keputusan sekarang. Sudah terlambat bagimu untuk membuat keputusan sekarang. Jangan bangun ketika kamu berada di jalan buntu. Untuk nada perintah umum Raja Iblis Ular, Iblis Zun masih tidak peduli. Matanya hanya melirik para dewa klan iblis di bawah dan para pemilik gua master pulau itu. Apakah kamu juga bermaksud begitu? Sambil berkata, sudut mulut Iblis Zun terangkat sedikit, tersenyum samar. Dan keenam dewa iblis itu hampir pada saat yang bersamaan maju ke depan, berkata, silakan Yang Mulia Iblis turun tahta, silakan Yang Mulia Iblis turun tahta.
Untuk sementara waktu, suara memohon Yang Mulia Iblis untuk turun tahta bergema di luar aula keluarga iblis. Mendengarkan suara-suara ini, Yang Mulia Iblis sedikit kedinginan. Bagaimanapun, yang telah saya khawatirkan selama bertahun-tahun ini adalah masa depan klan iblis. Sayangnya, semua upaya saya hanyalah kendala bagi klan iblis. Jelas, klan iblis di Pulau Iblis Emas tidak menginginkan perdamaian, tetapi ambisi untuk bertarung di dunia. Namun, pada saat itu, Raja Iblis Ular itu tampak bangga, menatap sang Raja Iblis, dan berkata, "Raja Iblis, apakah kau mendengarku? Bukannya aku ingin melawanmu, tetapi keluarga iblis di Pulau Iblis Emas tidak dapat menampungmu. Yang diinginkan keluarga iblis kita adalah menguasai dunia, bukan berlama-lama di Pulau Iblis Emas. Jadi, Raja Iblis, sebaiknya kau segera mengungkap posisi klan iblis." Tetua iblis itu menghela napas, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Swallow the Sky Python, apakah kau pikir kelompok militanmu dapat mewakili seluruh klan iblis? Itu hanya mimpi. Selama aku ada di sini, mustahil bagi kalian untuk menyeret klan iblis ke jurang kehancuran abadi. Jangan beri aku kekuatan untuk memimpin. Rubah, apakah kau akan menolakku?" Melihat penolakan langsung dari Raja Iblis Ular itu sangat marah. Namun, Raja Iblis itu tersenyum menawan, "Bagaimana lagi? Rubah keras kepala, kalau begitu, jangan salahkan aku atas kekejamanku," kata Raja Iblis Ular sambil melambaikan lengan bajunya, berkata, "Semua orang bersama-sama, kalahkan dua rubah itu." Raja Iblis Ular bukanlah Raja Iblis Harimau. Di satu sisi, kekuatannya sangat kuat, dan di sisi lain, prestisenya di klan iblis cukup mengerikan. Atas perintahnya, semua klan iblis di belakangnya, termasuk 6 dewa iblis, bergegas maju dan bersiap untuk mengalahkan Raja Iblis Rubah dan Iblis Zun. Saat ini, Iblis Zun tidak terburu-buru untuk menyerahkan, tetapi Raja Iblis Rubah jatuh ke dalam pertempuran sengit. 6 dewa dari klan iblis tidak rendah dalam prestasi mereka. 6 orang bekerja sama, dan para penguasa pulau dan pemilik gua ada di sana untuk membantu. Ini benar-benar tekanan besar bagi Raja Iblis Rubah. Saat ini, Raja Iblis Rubah di tangan cambuk Wisteria terus-menerus melambai, cambuk panjang ini membuat sekelompok orang jatuh ke dalam genangan darah. Efeknya langsung terasa. Dan saat ini, satu-satunya yang tidak melakukan apapun di aula ini adalah Raja Iblis Ular. Raja Iblis Ular hari ini tidak takut untuk memulai, tetapi menunggu. Adapun Yang Mulia Iblis, Raja Iblis Ular tahu betul. Rubah ini telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Apakah itu kultivasi atau pikiran, itu tidak terduga. Oleh karena itu, sebelum kita tahu apakah Yang Mulia Iblis memiliki pukulan balik, Raja Iblis Ular tidak berani mengambil risiko. Lagi pula, jika tidak, Anda masih dapat menyimpan kekuatan Anda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Anda harus mengambil nyawa Anda. Jika Anda tidak mengenainya, itu akan merepotkan. Tidak mengherankan bahwa Raja Iblis Ular memiliki ide seperti itu. Bagaimanapun, dia masih seekor ular dan terbiasa menggunakan pemikiran ular untuk memikirkan masalah. Jika Raja Iblis Ular tidak bergerak, Yang Mulia Iblis tidak akan melakukannya terlebih dahulu, jadi kedua belah pihak berada dalam jalan buntu saat ini. Tetapi saat ini, Raja Iblis Harimau sedikit khawatir. "Ular bau, tunggu apa lagi? Sementara mereka mengganggu siluman rubah, kau harus segera menyelesaikan masalah siluman rubah. Pulau Siluman Emas adalah milik kita." Atas desakan Raja Siluman Harimau, Raja Siluman Ular tanpa ampun memutihkan satu matanya, berkata, "Kau tahu, patuhlah padaku untuk minggir." Menghadapi suara tajam Raja Siluman Ular, Raja Siluman Harimau langsung memerah. Namun, saat ini, Raja Siluman Harimau tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa berdiri di satu sisi dan menonton dengan tenang. Raja Siluman Rubah hari ini sedikit melelahkan. Meskipun kultivasi para dewa keluarga iblis ini tidak sebagus Raja Siluman Rubah, tetapi jumlah orangnya sangat banyak sehingga mereka tidak dapat membunuh mereka semua. Hal ini membuat kepala Raja Siluman Rubah mulai tampak sedikit berkeringat. Saat ini, Yang Mulia Iblis tidak menaruh perhatian pada Raja Siluman Ular di dalam hatinya. Dia hanya menatap Raja Iblis Rubah, dan berkata dengan senyum tipis, "Gadis kecil, kamu telah berlatih Tianyuan 4 kali surga selama bertahun-tahun dengan bibimu, tetapi kamu masih begitu baik. Kamu pasti akan menderita jika kamu bertarung seperti ini." Sambil berkata, Demon Zun tiba-tiba mengangkat tangan gioknya, dan tiba-tiba seberkas cahaya mekar dari tangan Demon Zun. Metode iblis yang kuat hampir mustahil untuk dilawan. Dalam sekejap, 6 dewa iblis yang mengepung Raja Iblis Rubah terkejut hingga muntah darah dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, mata Raja Iblis Ular berbinar ketakutan. Dia berpikir, bagaimana ini mungkin? Apakah rubah ini tidak terluka? Bagaimana bisa begitu kuat? Ini. Bab 1547. Raja Iblis Ular tidak pernah memikirkan kekuatan Yang Mulia Iblis. Lagi pula, di Laut Cina Selatan, ketika Yang Mulia Iblis dikalahkan oleh Kevin Ye, hanya ada setengah nafas yang tersisa. Pada saat itu, Yang Mulia Iblis sangat lemah.
Raja Iblis Ular sama sekali tidak percaya bahwa luka yang mulia iblis dapat mengalami peningkatan sebesar itu hanya dalam 3 hari. Ini sama sekali tidak mungkin. Di mata Raja Iblis Ular, hanya ada satu kemungkinan yang mulia iblis berani memulai saat ini, yaitu, yang mulia iblis mencoba menakut-nakuti dirinya sendiri dengan nafas terakhirnya, yang merupakan kemungkinan terbesar. Tentu saja, orang-orang selalu berpikir tentang hal-hal ke arah yang mereka bayangkan, dan Raja Iblis Ular tidak terkecuali. Melihat bahwa Yang Mulia Iblis telah mengambil semua 6 dewa dari keluarga iblis dengan satu gerakan, Raja Iblis Ular secara alami berpikir apakah Yang Mulia Iblis melakukannya dengan sengaja, sehingga membiarkan dirinya mundur. Begitu ada ide seperti itu, penilaian Raja Iblis Ular benar-benar salah dan bias. Pada saat itu, Raja Iblis Ular menatap sang penguasa iblis dengan wajah dingin. Sepertinya dia ingin melihat petunjuk dari ekspresi sang penguasa iblis. Sayangnya, saat ini sang penguasa iblis memiliki wajah merah dan tidak ada napas, seperti orang yang tidak melakukan apa-apa. Namun, semakin tenang kinerja sang penguasa iblis, semakin skeptis Raja Iblis Ular itu. Penguasa iblis hari ini sekali lagi duduk di singgasananya, menunduk dengan dingin, dan berkata dengan lemah, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk keluar dari aula ini. Kamu masih memiliki cara untuk hidup. Jika tidak, kalian semua akan mati malam ini." Jelas, ini bukan untuk mengatakan kepada penguasa Gua Ular. Di hadapan penguasa iblis yang begitu kuat, para pemilik gua itu saling memandang lagi, dan suara bisikan tidak ada habisnya. Namun, Raja Iblis Harimau itu berkata dengan nada meremehkan, Rubah Genit, kamu tidak berpura-pura di sini, kamu telah terluka parah, aku ingin melihat kamu dapat naik aku bagaimana." Meskipun momentum Raja Iblis Harimau tidak lebih lemah dari manusia, tetapi saat ini dia tidak berani memulai dengan gegabah. Adapun pemilik pulau, pemilik gua lebih bersalah. Mereka yang bersandar di belakang aula utama telah mulai mundur satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah kontes antara tingkat atas Pulau Iblis Emas, dan mereka hanyalah beberapa pion. Menurut pendapat mereka, tidak perlu mengorbankan diri mereka sendiri untuk kepentingan orang lain. Ini adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Saat ini, satu-satunya orang di aula ini yang khawatir adalah Raja Iblis Ular. Karena Raja Iblis Ular telah mengatur pengepungan istana dengan hati-hati, jika terus berlarut-larut seperti ini, maka akan sia-sia dan menjadi gelembung, jadi Raja Iblis Ular tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Matanya penuh dengan cahaya tajam, dan Raja Iblis Ular tiba-tiba bergerak. Sosok hitam seperti hantu di seluruh aula klan iblis, kecepatannya sangat cepat. Pada saat yang sama, seluruh aula klan iblis adalah angin yang menderu lewat, orang-orang yang ketakutan berlarian, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menguasai 6 tingkat alam Tianyuan, wajar saja jika angin dan awan melonjak dan orang-orang bingung. Setelah berkeliaran di sekitar Yang Mulia Iblis selama 2 kali, Raja Iblis Ular tiba-tiba melompat ke arah Yang Mulia Iblis. Cahaya hitam di telapak tangannya tampaknya memiliki jejak gas beracun selain kekuatan sihirnya. Mengenai hal ini, Yang Mulia Iblis hanya meremehkan untuk tersenyum dan berkata, "Itu hanya jalan kecil." Kata Yang Mulia Iblis melambaikan lengan panjang, cahaya iblis menyala, Yang Mulia Iblis sulit untuk mengambil telapak tangan Raja Iblis Ular ini. Bang, kedua tangan saling beradu, tiba-tiba seluruh aula klan iblis mulai bergetar. Dan di telapak tangan Raja Iblis Ular dan Iblis, Raja Iblis Ular langsung merasa salah. Kekuatan sihir internal iblis ini seluas lautan. Sulit untuk melihat di mana orang yang terluka parah. Meskipun dikatakan bahwa Raja Iblis Ular saat ini melakukan yang terbaik, tetapi Tianyuan tingkat 6 miliknya masih tidak dapat melawan puncak Tianyuan. Orang-orang melihat kedua telapak tangan Iblis Zun dengan lembut mendorong, dan seluruh bentuk tubuh Raja Iblis Ular terbang keluar, dan seteguk darah menyembur keluar. Itu hanya sebuah gerakan, tetapi Raja Iblis Ular tidak dapat menahannya. Meskipun dia adalah Pulau Iblis Emas di sebelah Iblis Zun, celah di antara keduanya sangat besar. Melihat Raja Iblis Ular begitu mudah dipukul oleh Iblis Zun untuk terbang keluar, mereka yang memiliki beberapa pemilik gua Master Pulau Kekuatan Mata telah mulai menarik diri dari aula utama. Hanya dalam sekejap, hanya tersisa Raja Iblis Ular, Raja Iblis Harimau, dan 6 Jenderal Iblis di seluruh aula klan Iblis. Raja Iblis Harimau melihat bahwa dia bergegas maju dan menangkap Raja Iblis Ular seolah-olah dia telah menyelamatkan dirinya sendiri sebelumnya. Sialan, itu sekelompok sampah pengecut. Satu pihak mengambil Raja Iblis Ular, sementara Raja Iblis Harimau mengumpat para pemilik pulau itu. Pada saat itu, Raja Iblis Ular bernapas dalam waktu lama untuk menenangkan diri. Matanya yang bersinar menatap Iblis Zun, dan ekspresinya ganas dan menakutkan, kamu tidak terluka sama sekali. Kamu berbohong padaku, kamu menipuku. Setelah mimpi itu hancur oleh kenyataan, Raja Iblis Ular itu marah besar, menatap Raja Iblis yang sangat membenci Raja Iblis Ular itu. Raja Iblis Harimau di satu sisi juga terkejut dengan kata-kata Raja Iblis Ular itu, dan berkata, tidak ada yang terluka, bagaimana ini mungkin? Dia jelas-jelas berada di atas Laut Cina Selatan.
Mata Raja Iblis Harimau itu terbuka lebar saat itu, dan ekspresinya tidak dapat dipercaya. Tetapi Raja Iblis Ular itu tampaknya telah menemukan sesuatu, dan berkata, tidak heran kamu dan bocah Teran ingin mendirikan perbatasan. Kamu sudah membicarakannya, kan? Menghadapi pertanyaan Raja Iblis Ular, Sang Raja Iblis hanya berkata sambil tersenyum, apa itu? Telan ular piton langit, aku telah memberimu kesempatan lagi dan lagi. Sayangnya, kamu begitu rakus akan keuntungan sehingga kamu dikuasai oleh keinginanmu sendiri. Sekarang kamu ditakdirkan untuk mati. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Raja Iblis Ular tertawa, ha. Bahu Raja Iblis Ular bergetar, dan dia menyingkirkan lengan Raja Iblis Harimau. Kemudian ada roh jahat di aula klan iblis, dan tubuh asli ular piton langit besar muncul. Mata seperti lonceng tembaga menatap Iblis Zun, dan hati berwarna darah juga terungkap. Jelas bahwa Raja Iblis Ular saat ini telah sampai pada langkah terakhir, dan dia ingin melakukan pertarungan terakhir ini. Sangat disayangkan bahwa tepat pada saat ini, cahaya warna-warni meledak di aula klan iblis, dan kemudian pedang panjang jatuh dari langit. Pedang itu dingin dan bersinar, dan awan keberuntungan 5 warna pada tubuh pedang tidak tertutup. Pedang ini tidak ada di dekatnya, itu adalah pedang Xiang Yun berwarna-warni milik Kevin Ye.